Halo Basudara semua, salam jumpa kembali bersama kami dari Timur Menanam Movement. Ini adalah episode khusus di mana kami akan membahas tentang beat hip hop dan media tanam. Dan tentu saja ini dari perspektif kami. So, tonton sampai selesai jika kalian ingin terlibat lebih jauh di dalam keseruan ini. Oke? Check this one. Basudara semua, beat adalah istilah yang umum dipakai dalam menyebut musik hip hop. Berperan sangat penting terutama untuk mendeskripsikan karakter seorang rapper atau warna lagu yang akan dibawakannya. Bagi kami pribadi, beat adalah fisik bagi sebuah lagu dan lirik adalah jiwanya. Mungkin kalian pernah mendengar istilah seperti old school, boom bap, G-funk, trap, dirty south, Miami bass, dan lain-lain. Ini adalah nama-nama dari beat atau aliran musik di dalam hip hop. Setiap jenis beat mempunyai karakternya masing-masing. Kadang terdengar mirip tapi tak sama, kadang bisa sangat jauh berbeda. Contohnya dirty south, crunk, dan trap adalah kembar tiga tapi tak sama. Di sisi lain, misalnya kita bandingkan trap dengan boom bap atau new school misalnya, maka akan terdengar sangat jauh berbeda. Akan tetapi, Basudara semua, tahukah kalian bahwa jika kita mau masuk lebih ke dalam akarnya, maka kita akan menemukan satu kesamaan yang pasti dimiliki oleh setiap subgenre atau aliran musik di dalam hip hop. Di manakah letak kesamaannya? Basudara semua, menurut kami, letak kesamaan dari setiap subgenre atau aliran musik di dalam hip hop adalah terletak pada instrumen perkusi. Kita tahu dalam musik modern ada istilah perkusi, ada rhythm atau chord, dan ada melodi atau lead. Perkusi berperan sebagai metronom atau pengatur tempo. Rhythm atau chord berperan sebagai penentu nada. Dan melodi atau lead adalah seperti topping di atas kue. Setiap genre musik modern pasti memiliki satu instrumen khas yang akan ditonjolkan melebihi instrumen yang lain. Jazz misalnya identik dengan saksofon. Musik metal identik dengan distorsi gitar. Atau mungkin musik dangdut yang identik dengan kendang dan suling. Oke Basudara semua, now we got the point. Musik hip hop adalah identik dengan perkusi atau bahasa sederhananya adalah bunyi drum, terutama bunyi kick dan bunyi snare. Kadang bunyi kick saja cukup untuk menentukan ciri khasnya, kadang kita butuh bunyi snare atau hi-hat untuk lebih mempertegas ciri khasnya. Ini adalah kata kunci bagi Basudara semua yang baru mulai berminat untuk terjun sebagai beatmaker atau peracik musik hip hop. Saran kami, galilah lebih dalam tentang jenis-jenis perkusi atau kick yang dipakai di dalam hip hop. Para beatmaker hebat seperti Dr. Dre, Swizz Beatz, Timbaland, Pharrell Williams, Puff Daddy, atau mungkin Kanye West, whatever, siapapun mereka, kami yakin ketika mereka memixing beatnya, maka mereka akan menitik beratkan atau mengkhususkan pada bunyi perkusi ini. Mereka mungkin akan bereksperimen sebebas-bebasnya dengan jenis-jenis rhythm atau chord. Melodi atau leadnya bisa saja mereka gonta-ganti sesuka hati, tapi coba kita perhatikan berapa jenis perkusi yang mereka pergunakan. Kami yakin pasti tidak akan jauh berbeda dari beat-beat mereka yang sebelumnya. Basudara semua, treatment kepada bunyi perkusi atau kick di dalam hip hop biasanya berputar-putar pada frekuensi yang itu-itu saja. Dan Basudara semua, tahukah kalian bahwa urusan beat hip hop ini juga ternyata bisa mencerminkan wilayah tertentu. Kita tahu dalam hip hop terdapat dua mazhab besar, yaitu East Coast atau New York dan West Coast atau Los Angeles. Mayoritas beat aliran East Coast atau New York lebih cenderung mempergunakan sampel perkusi dari bunyi drum asli, sedangkan mayoritas beat aliran West Coast atau Los Angeles lebih cenderung mempergunakan sampel perkusi dari mesin atau drum elektronik. Untuk urusan nada dan melodi, maka musik-musik atau jenis-jenis beat dari East Coast atau New York lebih cenderung kepada aliran musik jazz, sedangkan beat-beat dari West Coast atau dari LA lebih cenderung kepada aliran musik funk. Baik Basudara semua, perkusi atau kick adalah dasar bagi musik hip hop. Ini adalah sama seperti ketika kita membicarakan soal tanah atau media tanam.
Pemahaman tentang tanah atau media tanam yang baik menurut kami adalah dasar yang paling utama yang harus kita perhatikan apabila kita hendak bercocok tanam. Tanah atau media tanam yang baik tentu saja akan menumbuhkan tanaman yang baik pula. Lalu kira-kira seperti apa tanah atau media tanam yang baik itu? Saudara semua, ada beberapa poin yang kami dapat tentang tanah atau media tanam yang baik selama kami bercocok tanam. Dan berikut ini adalah rangkumannya. Oke guys. Saudara semua, poin yang pertama adalah tanah netral. Mayoritas tanaman akan tumbuh dengan baik pada tanah yang ber-pH netral. pH atau potensial hidrogen adalah acuan derajat keasaman tanah. pH yang terlalu rendah atau terlalu tinggi pada media tanam akan menyebabkan nutrisi susah diserap oleh akar tanaman sehingga tumbuh kembang tanaman menjadi terhambat atau kerdil. Untuk mengukur pH pada tanah, kita bisa melakukannya dengan berbagai cara dan yang paling mudah adalah dengan menggunakan alat bernama soil meter seperti ini. Pada soil meter terdapat angka-angka dan tanah atau media tanam dengan pH yang netral biasanya ditunjukkan dengan angka 6,5 sampai 7,5 pada soil meter. 5,5 berarti agak asam dan di bawah 5 berarti sangat asam. Secara garis besar, tanah di Indonesia adalah bersifat asam atau ber-pH rendah. Untuk menaikkan pH pada tanah, kita bisa melakukannya dengan cara mencampurkan tanah yang bersifat asam tadi dengan kapur pertanian atau yang sering disebut dengan nama dolomit. Dolomit ini dibuat dari bahan dasar berupa batuan kapur yang mengandung unsur kalsium dan magnesium. Selain dengan dolomit, kita juga bisa menaikkan pH pada tanah atau media tanam kita dengan cara mencampurkan tanah atau media tanam yang asam tadi dengan bahan lain yang bersifat netral, misalnya kotoran ayam ataupun kotoran kambing yang difermentasikan. Inilah salah satu alasan mengapa orang sering mencampurkan tanah dengan kotoran hewan yang difermentasikan untuk dijadikan media tanam. Selanjutnya, poin yang kedua adalah tanah yang berpenghuni. Saudara semua, tahukah kalian bahwa sebenarnya di dalam tanah sudah tersedia pupuk atau nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman? Hanya saja jumlahnya tidak menentu tergantung jenis tanahnya dan nutrisi atau pupuk ini bisa dikatakan masih dalam keadaan mentah. Nah, untuk membuat nutrisi yang masih mentah ini bisa dikonsumsi oleh akar tanaman, maka kita membutuhkan bantuan sekelompok tukang masak yang bernama mikroorganisme. Mikroorganisme ini bisa berbentuk bakteri ataupun jamur. Pernahkah kalian melihat mama kalian menyiram bunga mawar tercintanya menggunakan air cucian beras? Lalu bunga mawar itu terlihat semakin subur. Kok bisa? Apakah air cucian beras termasuk pupuk? Bisa kami katakan, yes. Saudara semua, air cucian beras mengandung karbohidrat dan karbohidrat adalah sumber makanan utama bagi bakteri atau jamur yang berguna untuk tanaman. Ketika jamur atau bakteri yang berguna untuk tanaman ini semakin banyak, maka semakin banyak pula yang akan memasak nutrisi mentah tadi menjadi nutrisi siap saji yang bisa dimakan oleh tanaman. Otomatis semakin banyak pula bunga mawar tercintanya mama kalian memperoleh makanan, makanya dia subur. Untuk mendapatkan media tanam yang berpenghuni, kita bisa memakai jenis tanah topsoil. Tanah topsoil adalah bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya adalah tanah lapisan atas atau tanah humus. Oke, mungkin akan datang komplain dari kota Kupang, The Rock Town. Saudara semua, kota Kupang dan masih banyak tempat lain di daerah kita sangat minim tanah humus. Untuk kalian yang tinggal di daerah seperti ini, kami sarankan kalian menambah asupan mikroorganisme luar pada media tanam kalian. Di toko-toko pertanian, kalian bisa membeli produk seperti ini. Ini adalah EM4 pertanian atau efektif mikroorganisme. Isinya adalah miliaran bakteri yang berguna untuk tanaman. Apabila EM4 seperti ini tidak ada di tempat kalian, kalian bisa juga membuatnya sendiri dengan menggunakan nasi basi, dicampur dengan akar pisang yang sudah busuk, kemudian dicampur lagi dengan gula merah, lalu difermentasikan. Dan
hasilnya adalah seperti ini. Ini adalah EM4 buatan kami sendiri. Dan basudara semua, sekedar informasi kepada kalian semua bahwa EM4 handmade ini apabila sudah berhasil kita fermentasikan, maka aromanya persis seperti laru merah atau sageru. So, jangan sampai blunder, oke? Oke, selanjutnya poin yang ketiga adalah tanah yang pintar menabung. Ini adalah persoalan porositas media tanam. Poros atau dengan kata lain gembur adalah kemampuan tanah untuk menyerap dan menyimpan air. Media tanam yang kurang poros akan semakin memadat ketika setiap hari kita siram. Dan semakin kecil ukuran pot yang kita gunakan, maka akan semakin cepat pula menjadi padat. Nah, untuk membuat media tanam kita poros atau gembur, kita bisa mencampurkan tanah yang bersifat padat dengan arang sekam. Arang sekam sangat baik dalam hal menyerap dan menampung air. Semakin banyak kita menggunakan arang sekam, maka akan semakin poros media tanam kita. Kekurangannya adalah arang sekam tidak mengandung nutrisi seperti pada kotoran hewan ataupun kompos. Alternatif lain bagi arang sekam, kita bisa menggunakan kokopit. Kokopit adalah serbuk dari sabut kelapa. Fungsinya sama persis seperti arang sekam, ditambah lagi kokopit ini mengandung unsur kalium yang lumayan tinggi. Dan kita tahu bahwa kalium sangat dibutuhkan oleh jenis tanaman bunga dan buah. Oke, dari beberapa poin yang kami sampaikan tadi, akhirnya kami merekomendasikan 4 bahan ini untuk dijadikan media tanam. Yaitu yang pertama adalah tanah topsoil atau tanah humus. Yang kedua adalah kotoran hewan atau bisa diganti dengan kompos. Yang ketiga adalah arang sekam, dan arang sekam ini bisa diganti dengan kokopit. Ketika kami menanam jenis sayuran daun seperti kangkung, sawi, kale, selada misalnya, maka kami akan menggunakan campuran yaitu tanah topsoil atau tanah humus dicampur dengan kotoran hewan atau bisa diganti dengan kompos, dan kami akan menggunakan arang sekam. Tapi ketika kami menanam jenis tanaman bunga dan buah seperti mawar, tomat, terong, melon, semangka misalnya, maka kami akan menggunakan tanah topsoil atau tanah humus dicampur dengan kotoran hewan atau bisa diganti dengan kompos, dan kami tak akan menggunakan arang sekam tetapi menggunakan kokopit. Kenapa kami menggunakan kokopit? Kembali ke hal yang tadi, yaitu bahwa kokopit ini sangat tinggi dengan kalium, dan kalium dibutuhkan oleh jenis tanaman bunga dan buah. Untuk volume pencampurannya bisa tergantung dari beberapa hal. Contohnya, saat musim hujan yang tinggi kelembapannya, maka arang sekam dan kokopit akan kami kurangi untuk mengurangi kelembapan dan tanah serta kotoran hewan atau kompos yang akan kami perbanyak. Saat datang musim kemarau yang kelembapan menurun, maka tanah dan kompos atau kotoran hewan akan kami kurangi, sedangkan arang sekam dan kokopit yang akan kami perbanyak untuk menambah kelembapannya. Di situasi lain, untuk jenis tanaman semusim dan tanaman yang berumur panjang, maka volume pencampurannya juga bisa berbeda. Semua tergantung dari kebutuhan tanaman, dan yang paling penting adalah semua tergantung dari jenis bahan apa yang kita punya. Basudara semua, bereksperimenlah dengan apa yang ada di sekitar kalian. Baik, mungkin itu saja dulu yang bisa kami sampaikan di video kali ini, dan satu pesan dari kami bahwa basudara semua, ketika kalian mencampurkan bahan-bahan campuran ini sama seperti ketika kalian mencampur atau memixing beat hip hop, maka itu didasari oleh pemahaman kalian tentang fungsi dari bahan-bahan ini sendiri. Jangan pernah ikuti apa kata orang tanpa kalian sendiri tahu fungsi dari bahan-bahan itu. Semoga sedikit informasi dari kami ini bisa jadi inspirasi buat kita semua. Apabila kalian merasa bahwa hal ini baik, maka berikan jempol kalian, subscribe channel kami, dan aktifkan lonceng notifikasi. Tapi apabila kalian merasa ini kurang benar atau ini tidak tepat, maka berikan komentar positif kalian di kolom komentar agar di video selanjutnya kami bisa berbenah. Salam satu frekuensi, karena bermusik, terutama hip hop dan bercocok tanam adalah dua hal yang sama. Keduanya sama-sama menyenangkan. Terima kasih basudara semua. Sampai jumpa.